Halo teman-teman, nama saya Brian Ramadan. Saya dari Sistem Informasi Indonesia, kelas SI19B dengan NIM 106. Saya akan menjelaskan standarisasi jaringan. Pertama, kita intermezzo dahulu sejarah OSI. Pada tahun 1970, staf ahli di berbagai perusahaan digital seperti IBM dan perusahaan-perusahaan lainnya mengembangkan suatu arsitektur jaringan yang berupa model. Pada tahun 2070, tidak adanya standarisasi protokol membuat komunikasi satu komputer dan komputer lainnya sangat susah. Karena setiap organisasi mengembangkan protokolnya sendiri. Lalu pada tahun 1980, ISO atau International Organization for Standardization menyelesaikan masalah tersebut dengan menciptakan OSI. Lalu kita intermezzo sejarah dulu mengenai TCP/IP. Pada tahun 1969, pada dilahirkannya ARPANET. Lalu ARPANET menggunakan paket switching. Pada tahun 1970-an, dirasa paket switching tersebut sangatlah kurang untuk kebutuhan DARPA. Dan ARPANET juga mulai populer. Lalu pada tahun 1983, ARPANET mengembangkan protokol baru untuk mengakomodasi kekurangannya, yaitu mengembangkan TCP/IP. Lalu kita akan membahas OSI model. Berikut adalah gambar OSI model. Bagian OSI. Object System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang mana tercipta dalam bentuk perangkat konseptual. Sekarang ini telah menjadi suatu standar koneksi sebuah komputer ke komputer lainnya. Selain itu, diciptakan juga untuk memenuhi tujuan tertentu. Tujuan tersebut adalah supaya model OSI menjadi rujukan bagi setiap vendor ataupun developer, sehingga software mereka memiliki sifat interpolate. Hal itu berarti pengguna tak harus melakukan upaya khusus dan mereka bisa melakukan kerjasama dengan sistem ataupun produk. Dan OSI tujuan lainnya yaitu juga agar membuat orang lebih terkoneksi satu sama lain. Lalu kita akan mempelajari daftar OSI layer. Yang pertama ada physical layer, yaitu layer fisik, yaitu bagaimana hardware kita mengkonek dengan internet, seperti kita menggunakan internet dan lain sebagainya. Lalu data link layer, contohnya yaitu MAC address pada suatu jaringan, misalnya router LLC atau logical link control. Selanjutnya ada network layer. Network layer contohnya yaitu IP seperti IPv4, IPv6, DNS dan lain sebagainya. Lalu ada transport layer untuk pengiriman pesan adalah bagaimana cara pesan kita atau file kita terkirim, misalnya koneksi peer-to-peer dan lain sebagainya. Lalu DB, FTP. Lalu transaction layer itu bagaimana mengendalikan sesi koneksi antara dialog. Dapat pula memutuskan koneksi komputer agar bisa membentuk sesi komunikasi. Lalu ada presentation layer, itu bagaimana data yang ada di internet dipresentasikan ke layar kita. Contohnya adalah MP4, HTML dan sebagainya. Hal ini juga yang tanggung jawab melakukan enkripsi seperti HTTP dan HTTPS. Lalu ada application layer. Nah, contohnya yaitu seperti JavaScript atau program-program yang berjalan di sebuah web. Dan ini ada kelebihan dari OSI. Yang pertama, memberikan pemahaman bersama dan referensi umum. Yang kedua, membagi tugas masing-masing layar. Ketiga, memungkinkan spesialisasi yang berbeda-beda. Yang keempat, dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam suatu masalah. Kelima, meningkatkan standar probabilitas interoperabilitas antara jaringan dan perangkat. 6. Menyediakan modularitas dalam hidup jaringan. Selanjutnya ada TCP/IP model. Jadi pertama ada application. Contohnya yaitu seperti Backnet, OpenAPI, Push, HTTP dan lain sebagainya. Compression and encryption protocol, yang maksudnya yaitu bagaimana web yang ada di internet itu di-enkripsi atau
video yang ada di internet dienkripsi. Contohnya seperti video di YouTube dikompresi menggunakan kompresi H264. Lalu ada NFS, SQL, SMP, dan RPC. Yang selanjutnya ada transport, yaitu bagaimana data ditransportkan ke dalam satu komputer ke komputer lainnya, yaitu menggunakan protokol TCP dan UDP. Lalu ada internet, yaitu alamatnya yang kita gunakan pada saat kita berkunjung di internet, seperti IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, dan sebagainya. Lalu ada network interface, yaitu Ethernet, RS-232, UDP cable seperti Cat5 dan Cat6, DSL, dan optic fiber. Dan pengertian TCP/IP, ketika sebuah komputer dikoneksikan dengan komputer lainnya, mereka berkomunikasi lewat protokol, dan protokol tersebut adalah TCP/IP. Kemudian dari TCP yaitu Transmission Control Protocol, dan kebetulan dari IP yaitu Internet Protocol. Kelebihan, sangat cocok digunakan untuk mengkoneksikan berbagai macam jaringan karena tidak terikat pada jenis perangkat keras khusus. Yang kedua, bisa digunakan untuk menggunakan mesin dengan perangkat lunak serta bersifat open protokol standar. Yang ketiga, mampu digunakan untuk mengidentifikasi jaringan TCP/IP lain dengan identitas yang berbeda walaupun sifatnya adalah global. Yang keempat, memiliki tingkat konsistensi yang tinggi sehingga banyak sekali penggunanya. Dan ini adalah perbedaan yang paling mencolok antara TCP/IP dan OSI model. Dalam TCP/IP, application hanyalah satu, tapi dalam OSI model dibagi menjadi tiga, yaitu application, presentation, dan session. Ya, terus ada transport. Transport di TCP/IP dan OSI model sama. Lalu ada internet. Internet di TCP/IP dinamakan, di OSI model dinamakan network. Lalu ada network interface. TCP/IP hanya satu saja. Lalu di OSI model dibagi menjadi dua, yaitu data link dan physical. Lalu ada bagaimana transaksi, bagaimana file berjalan antara satu komputer dan komputer lainnya, yaitu TCP dan UDP. UDP adalah jenis protokol internet yang memungkinkan sebuah perangkat lunak pada komputer bisa mengirim pesan ke komputer lain melalui jaringan tanpa ada perlu komunikasi awal. Untuk TCP, tujuan inti yang terpenting dari internet protokol yang kemudian sering disebut sebagai TCP/IP. TCP berada di transport layer yang memiliki ukuran atau urutan rapi dan menyediakan komunikasi yang dapat diandalkan. Dan ini ada perbedaan yang paling mencolok antara TCP dan UDP. Kemampuan koneksi. Jika komputer menggunakan UDP, maka kita dapat mengkoneksikan tanpa adanya host. Lalu ada karakteristik. UDP merupakan protokol yang memiliki karakteristik connectionless atau tidak berbasis koneksi, sedangkan TCP kebalikannya. Contoh aplikasinya yaitu untuk UDP, RPC, SNMP, DNS, dan FTP. Untuk TCP, antara lain FTP, SMTP, dan Telnet. Lalu jenis port yang digunakan. Perbedaan UDP dan TCP berikutnya terletak pada jenis port. UDP menggunakan port 16-bit integer yang dibagi menjadi tiga bagian, yaitu 49152, 465535 untuk all general port, port 1 sampai 1023 untuk welcome port, dan port 1024 dan 49151 untuk register port. Sementara untuk TCP menggunakan port 16-bit integer, di mana antar port satu sama lain harus berbeda. Lalu transmisi data. Proses transmisi data di UDP dilakukan dalam bentuk datagram yang memungkinkan data yang diterima bisa mengalami kerusakan dan tidak urut. Berbeda dengan UDP, berbeda dengan TCP, memiliki dua jalur yang digunakan untuk melakukan pertukaran data untuk masuk dan keluar. Dan TCP kadang juga mengecek data yang kita terima sudah baik apa belum, lalu jika tidak baik akan mengirim ulang data tersebut. Dan ini ada tabel TCP dan UDP. TCP
singkatan dari Transaction Control Protocol, dan UDP User Data Graph Control Protocol. Dan TCP merupakan koneksi yang connection oriented. Lalu UDP tidak terlalu memikirkan connection atau connectionless. Security untuk TCP untuk error lebih mudah. Lalu UDP tidak memiliki error reporting atau pelaporan error. TCP lebih lambat, tapi selambat-lambatnya TCP zaman sekarang juga sudah lumayan cepat. Untuk UDP lebih cepat. Terus ada header size headernya adalah 20 byte dan UDP 8 byte. Untuk TCP saling mengetahui atau adanya acknowledgement. Untuk UDP no acknowledgement atau tanpa pengetahuan. Dan TCP penerapannya yaitu email, chat, dan lain sebagainya. Untuk UDP ada voice over IP, terus video streaming, terus live stream Instagram dan lain sebagainya. Terus ada network protokol. TCP/IP atau Transaction Control Protocol merupakan sebuah grup protokol yang ada pada jaringan komputer yang berfungsi untuk menukar data antar komputer. Lalu ada Domain Name System atau DNS, merupakan sistem visual data yang bertujuan untuk mencari nama komputer. Di jaringan ini biasanya memakai TCP/IP. Contoh dari DNS itu contohnya yaitu seperti DNS dari Google yang alamatnya adalah 8888. Lalu ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, yaitu suatu protokol jaringan lapisan aplikasi yang dipakai untuk sistem informasi dengan menggunakan hypermedia. Protokol ini biasa dipakai World Wide Web. Tugasnya yaitu menerjemahkan suatu pesan agar bisa diformat dan dikirim ke server, ke klien, dan serta merespon balik. Lalu ada HTTPS. Nah, HTTPS ini merupakan iterasi lanjutan dari HTTP, dan ini hampir sama, akan tetapi dalam HTTPS menggunakan secure, ada totalnya secure, yaitu enkripsi, sehingga koneksi lebih aman. Biasanya kita kalau browsing menggunakan Chrome, di pojok kiri atas tempatnya URL ada tulisannya secure jika kita menggunakan HTTPS. Lalu jika kita menggunakan HTTP ada tulisannya not secure. Dan aturan ini hampir semua situs menggunakan HTTPS. Dia sangat FTP atau file transfer protocol, yaitu bagaimana cara standar penyalurannya antar komputer ke komputer lainnya. Dan ada UDP, yaitu User Data Graph Protocol, sesuai saya jelaskan tadi, yaitu merupakan cara menggunakan lapisan transportasi TCP/IP yang mendukung komunikasi yang tidak andal atau unreliable. YouTube, Instagram, Live, dan voice over IP dan lain sebagainya. Lalu ada ICMP atau Internet Control Message Protocol. ICMP digunakan peralatan-peralatan yang terhubung melalui jaringan internet untuk melakukan keperluan analisa SSH. Lalu ada SSH atau Secure Shell, itu protokol jaringan yang berfungsi sebagai media yang menjembatani pertukaran data dari jarak jauh dengan lebih aman. Lalu ada SSL atau Secure Socket Layer. Protokol ini menyandarkan kita sebagai protokol yang mampu sertifikat tinggi. Biasanya untuk mengakses ini kita memberikan sertifikat khusus yang untuk mendapatkannya tidaklah gampang. Kita SSL itu penggunaannya merupakan sudah advance, karena untuk orang awam menggunakan SSL sangatlah susah. Lalu ada POP atau Post Controller. Internet protokol yang satu ini fokus pada bidang email, yaitu bagaimana cara memanage email yang baik dan benar. Lalu ada INET atau Internet Access Protocol. Ini merupakan protokol yang sangat biasa dalam akses dan pengambilan email dari server. Lalu ada TANET, atau Communication Network. Adalah protokol yang digunakan dalam sambungan protokol
atau AYANA. Beberapa di antaranya pot-pot yang berada di dalam range well-known pot masih belum ditetapkan dan direservasikan untuk digunakan oleh layanan yang bakal ada di masa depan. Well-known pot didefinisikan sebagai RFC 1060. Selanjutnya ada registered pot. Pot-pot yang digunakan oleh vendor-vendor komputer atau jaringan yang berbeda untuk mendukung aplikasi dan sistem operasi yang mereka buat. Registered pot juga diketahui dan didaftarkan oleh AYANA tapi tidak dialokasikan secara permanen, sehingga vendor lainnya dapat menggunakan port number yang sama. Dan registered pot berkisar dari 1024 dan 49.151. Dan beberapa pot diantaranya yaitu adalah dynamic assigned pot. Nah, contohnya seperti perusahaan-perusahaan besar punya pot sendiri-sendiri, seperti Oracle memiliki pot